Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan mengawali dengan berita yang cukup menghebohkan yang kemarin ya, yang tentang kasus Indosuria itu yang gagal bayar ya kan, kurang lebih sebesar 10 triliun ya kan. Dimana di sini banyak mempertanyakan di mana peran OJK. OJK ngapain aja dong kalau misalnya kayak gini? OJK itu kan lembaga yang mengawasi tentang segala sesuatu yang meliputi keuangan ya kan, keuangan rakyat atau dan lain sebagainya gitu ya, yang di dalam sebuah institusi gitu kan. Nah, dari sini semua juga saya nyambung kepada sebuah grup ya, kepada sebuah grup masyarakat anti ponzi. Sebenarnya hubungannya apa sama lu, Bang? Kan lu ngapain sih segala ngurusin Indosuria? Enggak juga sih ya. Cuma banyak sekali bisnis-bisnis yang dengan skema piramida atau skema multi level marketing gitu kan ya, yang dimana kalau misalkan kalian nggak mau nonton video ini ya udah nggak usah. Kalau memang kalian penggemar tentang multi level marketing, penggemar tentang segala sesuatu yang halu-halu seperti itu, nggak usah tonton video ini gitu. Takutnya baper gitu kan. Yang nyambung ke dalam si grup Facebook ini masyarakat anti ponzi, di mana saya ini menemukan banyak sekali fakta-fakta yang cukup lucu, cukup mencengangkan juga, dan ada juga yang bahkan saya tidak tahu gitu kan. Ada beberapa bisnis yang bahkan saya tidak tahu gitu. Entah saya yang kurang mainnya kurang jauh atau memang mungkin ini belum terkenal. Saya hanya beberapa tahu saja. Ini kan di sini kan banyak sekali nih topik populer di postingan ya kan, mulai dari bisnis-bisnis dijelasin semua tuh, antara ini nih di daftarnya di sini. Nah, dari sekian banyak ini ada beberapa sampai yang saya tidak tahu. Ini misalkan mana yang nggak tahu? Ini nih saya nggak tahu nih. N4Link saya nggak tahu, MMBC saya nggak tahu, Multi Courier saya Multi Courier saya juga nggak tahu, Smart In Pay nggak tahu saya, Training.net juga nggak tahu, dan banyak sekali ponzi yang akan saya bahas dalam video ini. Oke? Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini untuk mengedukasi masyarakat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan digital dan edukasi dengan semacam itu ya kan, supaya tidak terjadi pembodohan-pembodohan publik yang ada di dalam sekitar kita maupun yang menimpa sanak saudara kita. Oke? Nah, mulai dari pendapat saya tentang Indosuria gagal bayar, OJK ngapain aja gini ya. Ini saya udah baca, silakan kalian baca sendiri ya dan sebagainya gitu kan. Intinya masyarakat menuntut OJK ini ngapain aja. Bukankah OJK ini menjamin tentang beberapa dana dan sebagainya kayak gitu. Menurut saya ya, bukan, ini kan dituntut edukasi OJK nih, misalkan ini ya. Jadi ini juga menandakan bahwa OJK belum maksimal dalam menjalankan fungsi edukasi sistem industri jasa keuangan gitu kan ya. Sebenarnya bukan, menurut versi saya loh. Jadi ini pendapat pribadi ya, opini pribadi, oke? Opini pribadi. Menurut saya ini bukan salah OJK. Bukan salah OJK tentang menggunakan edukasi atau kurang maksimal. Sebenarnya udah banyak, udah jelas banget ya kan tentang investasi hukum dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi ini bentuknya koperasi. Walaupun di ranah koperasi itu sudah ada OJK-nya, itu OJK tidak bisa mengatur regulasi keuangan yang di dalamnya menurut saya, karena itu bentuknya koperasi. Karena asas koperasi itu ya untuk mensejahterakan bersama gitu kan, dari anggota untuk anggota, oleh anggota gitu kan ya. Jadi nggak ada hubungannya. Silakan kalian search juga, ada kok hukum yang sudah menjelaskan kalau misalkan koperasi ini di luar dari diawasin OJK bisa aja gitu. Tapi untuk hal-hal yang terjadi seperti ini tidak ada tuntutan apapun ke dalam OJK gitu. Jadi udah beda nalar kalau misalkan OJK disuruh ganti ataupun suruh tanggung jawab, udah nggak nyambung, karena ini memang bukan jasa keuangan. Koperasi ini kan memang ya judulnya koperasi, gimana sih? Masa kita lupa pelajaran SD, kita lupa pelajaran SMP gitu kan? Mungkin seperti ini harus kita pelajari juga. Dari sini juga kita mengingatkan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya ya kan, terus kerugian negara di Asabri dan sebagainya, banyak sekali. Jadi saya mulai berpikir gitu ya. Gini, saya bukannya skeptis atau bukannya selalu berpikir negatif thinking gitu ya. Tapi coba kita pelan-pelan deh. Saya lagi mikir nih, coba bantuin mikir. Ini ilmu saya yang kurang atau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan CV, PT, dan beberapa usaha produksi baik barang maupun jasa itu sudah jelas ya. Sudah jelas yang dijualnya itu apa. Oke? Misalkan PT ini produksi bahan baku sepeda motor, udah jelas.
dia memproduksi bahan baku sepeda motor dengan modal sekian, dijual harga sekian di pasaran, gitu ya. PT ini misalkan PT saya ini bergerak dalam bidang edukasi, jadi dalam artian menjual jasa, gitu ya, jasa, ingat ya. Jadi kalau misalkan saya mengedukasi orang bayar saya ya semacam kayak sekolah private gitu ya untuk mempelajari. Jadi udah jelas, saya punya ilmu, mereka pengen butuh ilmu, saya memberikan ilmu, mereka bayar jasa saya. Kayak gitu ya. Jadi seluruh karyawan saya juga ada bagian masing-masing. Ada bagian developer web, ada bagian admin, ada bagian ini, ada bagian itu, dan memang udah ada ranah masing-masing dan memang gajinya juga udah ada gitu. Nah, pernah nggak sih kalian mikir ya? Pernah nggak sih kalian mikir? Coba ya. Coba kita berpikir bersama-sama gitu ya. Pernah nggak kalian mikir asuransi yang seperti itu atau asuransi yang menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat di sekian puluh tahunnya? Pernah nggak sedikit bertanya gitu? Yang gaji mereka duit dari mana ya? Coba deh pikir. Mereka mempunyai ratusan atau bahkan ribuan karyawan. Dan tugas mereka tuh nggak ada. Ya kan? Saya bukan ngomong kosong ya. Coba pikir. Emang tugas asuransi itu apa sih? Nggak ada loh. Nggak ada. Seperti asuransi dan lain sebagainya itu kalaupun memang oke. Bang, lu jangan so tau kalau misalkan dia nggak kenapa-napa kan asuransinya nggak keluar. Iya, oke. Itu kan dalam ranah lain. Tapi dalam ranah ini, misalkan dalam koperasi simpan pinjam ini, oke, dia mempunyai sebuah koperasi, sebuah institusi yang banyak sekali karyawannya, yang dimana saya mempertanyakan apa keuntungan dia membuat sebuah jaringan yang cukup sangat besar, ya kan? Itu duitnya dari mana sih? Kadang saya mikir gitu loh, duit untuk ngegaji karyawannya itu di mana? Duit untuk ngegaji para direkturnya bagaimana? Duit untuk para ngegaji dewan direksinya bagaimana? Dia tidak jual produk apapun loh, tidak jual produk barang ataupun jasa. Ya kan? Dulu banyak sekali orang yang menentang ini, tapi semenjak kejadian Jiwasraya pada melek kan semuanya. Sekarang juga pada melek lagi kan? Coba pikir gitu kan, mereka dapat duit dari mana, mereka dapat untung dari mana? Mereka tidak jual barang, mereka tidak jual jasa. Kalaupun ada admin itu tidak seberapa untuk menggaji seluruh karyawan. Use your logic. Oke? Jadi coba kalian berpikir secara cerdas dan cermat juga dalam mengambil keputusan untuk menaruh uang di model-model kayak seperti itu, yang memang ranahnya bukan untuk lembaga keuangan. Kalau bank beda, coy. Kalau bank beda. Itu udah beda ranah dan nggak usah perlu saya bahas juga. Kalau saya ngebahas tentang bank kelihatan begonya saya. Saya ngebahas tentang hal-hal yang seperti ini. Sebuah institusi swasta yang dimana mereka menjanjikan keuntungan sekian ataupun dan lain sebagainya, menjanjikan asuransi sekian, ya kan? Dan di sini juga ada salah satu bisnis yang cukup lumayan terkenal ya. Ini dari zaman saya main Point Blank. Dari zaman saya main Point Blank ini udah ada, serius deh. Ini udah ada, apa itu ini? Car 3-in-1 Network. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian pergi ke Indomaret atau ke Alfamart, itu ada tuh cara bayar CAR, CAR, yang katanya sudah bekerja sama dengan OJK. Oke, gini aja. Jadi saya dulu itu sempat ikutan seminarnya, ya kan? Sempat ikutan seminar. Dan jadi ini kisah nyata saya, bukan katanya, bukan. Jadi katanya itu seperti ini. Mereka itu berslogan nabung tapi dibayar, nabung tapi digaji gitu ya. Jadi kita nabung misalkan 300.000 per bulan. Dalam 20 tahun kita nanti jadi berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Ataupun kita nabung 1 juta per bulan atau 10 juta per bulan, ataupun tergantung nominalnya itu bermacam-macam deh. Dan intinya katanya nanti di tahun ke-20 atau ke tahun 30 itu duit kita akan nambah. Saya nanya dong, itu duit dari mana gitu ya? Duit dari mana gitu kan? Dia jawab, jangan takut. Jawabannya kayak gini nih, jangan takut, duit kita aman, sudah dikelola untuk para profesional, entah dibuat bisnis dan sebagainya. Jadi logikanya sih ada, itulah alasannya kenapa mereka lolos OJK. Car 3-in-1 Network udah OJK? Udah, setahu saya udah kalau nggak salah dia udah dari dulu pertama kali dia muncul udah ada OJK-nya. Jadi kepercayaan publik ini udah tidak terlalu percaya dengan lembaga-lembaga pemerintah ya, karena mereka mempunyai taraf-taraf yang kadang-kadang tidak dimengerti juga oleh masyarakat gitu kan. Misalkan meloloskan beberapa hal, padahal ya misalkan tadi kayak Indosuria itu kan memang ada OJK-nya gitu, tapi kan untuk sebagai lembaga koperasi, bukan tanggung jawab penuh OJK. Sama seperti Car 3-in-1 Network ini, kalau yang lainnya ini masih bisnis ecek-ecek ya, masih bisnis ecek-ecek, sumpah.
kayak Eco Racing, Vingo, ini MSS ini udah pada dedengkotnya udah pada tangkap semuanya ya kan. Bahkan Patron yang notabene mempunyai ambasador seorang ustadz besar gitu kan, ini juga sedang mendalami kasus gini. Ini yang paling greget ini menurut saya Car3 in One Network ini ya kan. Lanjut ke ceritanya. Jadi logikanya ada. Jadi misalkan kita menaruh seluruh uang kita, total dari seluruh member misalkan kurang lebih 10 miliar. Jadi 10 miliar itu dijadikan sebuah ladang bisnis oleh para profesional bisnis mereka untuk dijadikan sebuah usaha gitu. Entah usaha apapun itu saya nggak tahu dan saya nggak boleh juga dikasih tahu supaya nanti profitnya kita bisa berbagi hasil. Jadi sebenarnya ini semacam kalau orang bisnis itu kayak model IPO menurut saya ya, initial public offering gitu. Kalau misalkan model cryptocurrency seperti ICO ataupun IEO. Jadi skemanya menabung dan tidak boleh diambil. Kalaupun diambil itu ada dapat potongan yang cukup besar gitu kan, atau bahkan ada beberapa yang nggak bisa diambil gitu. Nah setelah itu mereka akan kelola dana itu menjadi sebuah bisnis. Akhirnya mereka mendapatkan profit nanti di tahun ke-20 ataupun di tahun 30. Nah sebenarnya logikanya ada, tapi pertanyaan logika saya adalah, memang apakah selalu menjamin para profesional itu akan berhasil ke dalam bisnisnya itu? Apa yang terjadi ketika bisnis yang dijalani itu tadi tidak berhasil ya kan? Kemana semua uang si masyarakat itu tadi? Nggak bakal ada coy. Jadi jadi saya curiga aja gitu, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang ini nih, banyak sekali nih seperti Eco Racing, Car3 in One Network, Hippo ini juga udah collapse ya, Give for Dream ini udah lama banget ini, padahal masih ada yang banyak percaya. QNet juga ini kan udah di QNet ini kan udah ditangkap para dedengkotnya, kok masih ada aja yang percaya gitu kan. Saya ucapkan orang umum. Lucu, Skyway ini juga udah lama, ini Hector juga ini halu kebanyakan ya kan, TNC ini juga udah lama. Sebenarnya kadang saya sih netral. Kalau saya lihat TNC ini sih nggak terlalu bahaya sih ya kan, dia menjual produk gitu, jadi masih masuk akal gitu. Janji-janjinya nggak terlalu, mungkin janji-janjinya itu hanya untuk motivasi, tapi setahu saya di TNC itu tidak ada sistem-sistem dapat mobil, dapat ini, dapat kayak begitu. Enggak, itu memang dapat seperti itu kalaupun dia mencapai target, kalau dia menjual produk-produknya itu ya kan. Minimalis ini ya kan, kalau nggak salah dulu ini dia pernah diundang ke salah satu exchange terbesar Indonesia tau. Serius deh. Abis itu beberapa bulan kemudian scam. Udah terkenal ya Minimalis ya. Vingo juga. Nah, auto gajian ini menurut saya auto gajian ini auto gajian ya. Ini coba, tadi saya ada videonya kalau nggak salah di sini. Ada videonya mana ya? Auto gajian, 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 auto Blitar, auto gajian. Ya kan, lucu kan? Video-video seperti ini menurut saya auto gajian itu salah satu bisnis Ponzi yang menurut saya nggak niat banget, tapi pinter untuk merangkai kata-kata gitu. Bisnis yang sudah Ponzi atau multi level marketing yang sudah terkenal banyak sekali seperti 8Case dan Bitalgo dan sebagainya, itu mereka kan cukup pintar ya. Jadi mereka ada semacam kayak argumentasi gitu kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh kelas-kelas orang biasa gitu. Jadi kelas orang biasa itu nggak bisa sekat, tapi sedangkan si auto gajian ini menurut saya halu banget gitu, halunya keterlaluan gitu kan menurut saya. Kenapa orang-orang seperti ini yang menurut saya bukan ya orang cukup ada lah gitu, kok bisa percaya tentang kita naruh uang sekian juta kita dapat ratusan juta gitu, logikanya dari mana? Dan mereka juga mendeklarasikan bahwasanya mereka ikhlas loh kan, berarti kan itu udah berarti udah menunjukkan bahwasanya sisa mereka adalah membayar orang lama itu dengan orang yang baru juga gitu kan. Aduh lah, pusing saya ngeliatnya kalau misalkan kayak gini. Dan di sini juga silakan kalian lihat-lihat ya, banyak sekali komen-komenan yang cukup mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya gitu kan. Karena mereka juga ada korban, jadi mereka lebih paham dan lain sebagainya di sini ya. Banyak sekali video-video yang lucu dan sebagainya gitu kan, silakan kalian lihat-lihat. Nah, dari sini semuanya maka saya juga membuat sebuah website yang khusus pendapat saya pribadi, nanti akan saya upload ya. Tapi ini websitenya belum jadi ya, expertstudentclass.com. Di sini website ini menampilkan beberapa tampilan yang
sudah saya pelajari gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin memantau produk-produk cryptocurrency ataupun berhati-hati dengan hal-hal yang berbau negatif seperti itu, nanti bisa kunjungi web ini. Tapi ini juga belum jadi ya. Di sini ada home, ada PDP ISX. PDP ISX itu adalah project dalam pantuan ISX ya. Jadi kalau misalkan ada pun project apapun itu, nanti akan saya keluarkan pendapat saya jadi seperti apa gitu, market rekomendasi gitu. Jadi kalau misalkan mau trading, market rekomendasinya di mana gitu, supaya tidak ada manipulasi ataupun apapun. Jadi ini untuk pemula ya, supaya tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang yang tidak diketahui gitu ya. Nah, dari sini semuanya kita bisa berpikir bahwasanya di dunia ini ataupun di Indonesia ini, kesadaran cryptocurrency, kesadaran tentang aset-aset digital, kesadaran tentang investasi itu sangat minim sekali. Padahal saya lihat oknum-oknum yang seperti ini bukan oknum-oknum seperti biasa gitu ya. Kalau pentolannya sih memang udah, pentolannya saya yakin pinter. Siapa bilang pentolannya nggak pinter? Buktinya mereka bisa membodohi semua orang gitu ya. Tapi orang-orang yang joget-joget seperti ini gitu, menurut saya apa mereka tidak bisa berpikir? Kalau kata teman saya yang berjurusan psikologi itu, mereka tuh seperti mempunyai masalah materi dalam kehidupannya dan ingin menyelesaikan masalah itu dengan melalui hal-hal yang cukup di luar logika gitu, karena mereka merasa sudah terzalimi di dunia ini, jadi mereka sudah bingung untuk ngapain dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang joget-joget seperti ini kan bukan orang kemarin sore gitu, orang-orang dewasa semua gitu. Kenapa bisa terbodohi seperti ini? Kadang-kadang mereka mempunyai konspirasi ya, seperti pentolannya ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan gitu kan. Dan orang-orang yang berdibawahnya ini dipaksa untuk percaya kepada apa yang diyakini mereka. Padahal itu semuanya sudah jelas bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa menjawab uangnya dari mana gitu. Mereka semua bisa menjawab iya uangnya nanti akan dibantu sama gold, sama platinum dan sebagainya. Sebenarnya itu uangnya sama-sama aja. Kalau misalnya kalian lihat skemanya itu, untuk mensukseskan satu orang beneran memang sukses. Misalkan modal sekian juta dapat ratusan juta, memang beneran dia dapat ratusan juta. Tapi itu hanya sebagian kecil atau minoritas dari mayoritas yang telah dikorbankan gitu kan. Orang umum. Banyak sekali mayoritas yang telah dikorbankan. Misalkan dari 1000 orang mungkin yang jadi itu kurang lebih 100 orang. Orang umum. Kayak gitu kan, dan yang paling kaya ya otomatis pentolan-pentolan itu sendiri gitu ya. Orang umum. Jadi kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus melek tentang edukasi, tentang investasi, tentang apapun itu. Kita harus tahu mana yang real, mana yang halu, mana yang nggak pakai logika, mana yang pakai logika gitu ya kan. Seperti halnya pada janji setiap hari mendapatkan sekian persen per hari dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau memang ada seperti itu, semua orang udah nggak kerja coy. Jadi setiap bisnis itu, baik trading, baik mining, baik investasi, mempunyai resiko masing-masing gitu. Tidak ada yang mempunyai resiko, tidak ada yang tidak ada resiko. Kalau misalnya tidak ada yang tidak ada resiko, bahkan jual kopi pinggir jalan aja ada resikonya gitu lah. Jadi jangan terlalu bermimpi kalau misalkan kalian menemukan sebuah bisnis yang bisa dipercayai menjadikan kaya kalian dalam waktu instan ataupun dengan bermodal kecil, ya nggak bisa. Kalian ini mancingnya pakai cacing kecil, gimana ceritanya dapat paus coba? Ya nggak akan bisa lah. Bermimpi mendapatkan sesuatu yang besar dengan pancingan yang kecil, nggak ada logikanya seperti itu. Adapun kisah-kisah orang sukses ya kan, misalkan mereka selalu berpedoman pada kisah Jack Ma, mereka sukses ditolak berkali-kali ya kan. Terus Mark Zuckerberg yang dulunya diremehkan, ya mereka beda ya kan. Mereka mempunyai sebuah pionir, mereka mempunyai sebuah inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam ini. Seperti Mark Zuckerberg ini menyelesaikan masalah komunikasi supaya bisa online secara cepat, nggak ribet gitu. Terus si Alibaba ataupun Jack Ma dia menyelesaikan sebagai untuk alat pembayaran, transaksi pembayaran supaya aman, bisa terjangkau ke seluruh dunia gitu. Nah kalau misalkan komunitas-komunitas seperti ini, mereka menciptakan sebuah solusi untuk pimpinannya sendiri, ya kan, untuk memperkaya diri sendiri. Dan tidak ada si Jack Ma, Mark Zuckerberg, Bill Gates itu dia adalah pionir bagi diri mereka sendiri dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah kalau misalkan komunitas-komunitas seperti ini ditanya logikanya dari mana aja nggak bisa gitu kan. Mereka selalu menjawabnya muter-muter. Kita tidak bicara tentang legalitas gitu kan, karena legalitas zaman ini yang penting ada uang, bisa aja gitu kan, bisa aja. Bukan sesuatu yang cukup sulit untuk dibuat gitu kan ya. Tapi ya sudahlah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya kan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini, share ke teman-teman kalian supaya pada tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini, supaya duitnya nggak terbuang sia-sia kalau mau ikutan investasi seperti itu. Oke, saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.